Shalom, kematian Yesus Kristus bukan sejarah biasa. Matius 27 ayat 45-56. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Matius 27 ayat 45. Kematian adalah hal biasa atau lumrah bagi semua manusia, terjadi pada kanak-kanak, remaja, pemuda, atau orang tua. Tidak mengenal usia, siapapun akan menghadapinya. Namun, hanya ada satu kematian luar biasa, yaitu kematian Yesus Kristus. Dia, anak Allah yang adalah Allah itu sendiri, harus digantung di atas kayu salib dan mengalami kematian. Kegelapan pekat mencekam, menyelimuti bumi 3 jam mulai pukul 12 hingga pukul 3, mewarnai peristiwa kematian Kristus ini. Tidak hanya itu, lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka. Matius 27 ayat 51-52. Kisah ini sangat menggemparkan di langit maupun di bumi, sebab karya terbesar telah digenapi Kristus pada hari itu. Jadi, Yesus mati di kayu salib 2000 tahun lalu adalah peristiwa sejarah yang sungguh-sungguh terjadi, bukan rekayasa atau dongeng pengantar tidur. Bahkan kehidupan Kristus, khususnya tentang penyalipannya, juga sudah dinubuatkan Yesaya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesaya 53 ayat 3. Peristiwa Golgota ini adalah peristiwa sejarah yang mengubah kehidupan manusia, sebab kematian Yesus adalah kematian yang menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, memberkati, dan memberikan pengharapan baru. Di atas Kalvari, Yesus telah membayar harga bagi dosa-dosa kita. Ia yang benar, sempurna, dan tanpa dosa, rela dikutuk, dituduh, difitnah, menderita, dan mencurahkan darahnya seperti domba sembelihan, supaya kita dapat dibebaskan dan diselamatkan. Yesus hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjadi pengganti bagi kita. Kristus telah mengambil alih semua yang harus kita tanggung karena dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Jadi, sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan dan diselamatkan. Itulah anugerah cuma-cuma yang Tuhan berikan. Mari kita terima dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua.